namanya ya, ada yang video ya. Nah, ini sebentar saya sedang mencari PPT saya sebentar. Saya baru nyampe ini tadi dari kegiatan raker. Hari ini juga jam 10 ini ada Ibu Negara eh, Iran ya mau bedah buku di Aula Latif. Eh, apa namanya? Saya pikir Ibu Negara itu ibunya apa? Istrinya Jokowi gitu ya. Udah buru-buru pas ini, oh Ibu Negara Iran aja sudahlah saya nggak ikut dulu ya, karena udah banyak sniper juga ya di sepanjang tadi itu, sepanjang jalan pintu masuk. Biasanya ada apa ini? Nah, ini kita kan di materi perkembangan peserta didik ya. Artinya apa? Dari awal saya sudah sampaikan bahwa poin utama dari mata kuliah ini adalah terkait bagaimana nanti ketika Anda menjadi seorang guru ya atau Anda menjadi pendidik ya, Anda harus bisa ya mengikuti atau bisa mengetahui peserta didik yang Anda ajar. Pertama itu tingkatannya, misalnya di SD, di SMP atau di SMA atau di perguruan tinggi. Kemudian perkembangan mental dengan perkembangan usia itu biasanya berbeda ya. Harusnya misalnya perkembangan usia 20 tahun ya harus usianya 20 tahun ya, perkembangan mental 20 tahun, tapi tidak banyak yang mengalami itu atau banyak juga yang mengalami kebalikannya, bahwa usia mentalnya itu di bawah dari usia kalendernya. Ini kenapa? Karena faktor lingkungan, internal dan eksternal. Kenapa faktor lingkungan? Ya, dia hidup dalam lingkup keluarga. Lingkup keluarga, kemudian nanti ada di apa namanya non formalnya ya, internal, eksternal, ya, kemudian di lingkungan masyarakat, kemudian juga di persekolahan secara formal. Ini saling mempengaruhi. Anak yang dididik dalam kondisi atau keluarga yang ya terdidik dengan keluarga yang bukan tidak terdidik, kurang terdidik juga berbeda secara kemampuan mental. Tidak selamanya kemampuan mental itu sejalan juga dengan fasilitas. Gitu. Biasanya di sini ada yang menyampaikan bahwa kalau anak itu selalu difasilitasi, otomatis kemampuannya juga akan tinggi, akademiknya bagus ya. Tapi tidak juga ya, ada juga anak yang penuh penderitaan ya dengan segala keterbatasan ekonomi, tapi dia punya motivasi yang baik dari dalam. Artinya apa? Tadi faktor internal eksternal ya itu tidak akan berpengaruh kuat kalau dari motivasi di dalam dirinya itu tidak ada, atau ini bisa berubah kalau motivasinya itu juga beda ya, atau tinggi. Anak yang penuh tekanan, anak yang penuh apa segala macam apa namanya penderitaan ya, penderitaan secara ekonomi, dia akan terbiasa dan akan apa namanya menjadi sebuah tantangan, menjadi sebuah kekuatan. Dia harus tough, harus bertahan ya agar bisa masuk dalam lingkungan yang sebenarnya. Dan biasanya anak-anak seperti ini punya mental yang baik, yang kuat ya, mental baja kalau saya bilang. Kemudian juga kemampuan mental untuk hidup dengan apa segala keterbatasannya itu, dan bisa jadi orang-orang yang seperti orang yang sukses. Tidak juga misalnya yang dari kelas menengah ke atas itu yang fasilitasnya baik, itu tidak sukses. Ada juga yang sukses karena tadi motivasi dari dalamnya itu sangat kuat, ya sangat tinggi. Jadi kembali lagi ketika Anda menghadapi peserta didik Anda itu beraneka, ya multi karakteristik, ya multi kemampuan karena memang dari segala macamnya itu berbeda. Saya kemarin minggu yang lalu ya kebagian 2 hari itu untuk menjadi ya apa untuk menangani UKT teman-teman
yang sanggah UKT itu luar biasa ya, yang masuk lewat perjuangan rapot ya, itu kan Japres ya, jalur prestasi yang dulu namanya PMDK tuh zaman saya. Nah itu mereka datang nego secara level UKT-nya ya, tapi ada juga yang justru memang kemampuan orang tuanya luar biasa, nggak punya apa-apa gitu ya, maksudnya bapaknya sudah meninggal, ibunya hanya sebagai asisten rumah tangga ya, sebulan itu gajinya cuma 1 juta, punya keluarga yang 2 bersaudara gitu ya. Nah, tapi dia tidak mau mengorbankan, nanti saya harus minta yang paling rendah, tidak. Ketika dia dimasukkan di level UKT yang ketiga misalnya ya, masuk UKT yang ketiga, dia tidak berusaha untuk, ya udah Bu saya ke 1 gitu. Bahkan dia memiliki harga diri yang baik gitu, tidak ingin coba Bu saya harus yang 500.000 satu semester ya. Tapi justru ada juga kebalikannya yang penampilannya lumayan, minta UKT yang ke-1 gitu. Sampai saya bilang alasannya apa? Tidak ada data pendukung ya. Alasannya dia baru mengalami usahanya itu turun gitu ya. Jadi minta pertimbangan. Oke, kalau usahanya turun artinya kan masih punya usaha gitu ya. Jadi kembali lagi di sini. Share udah ya? Share udah. Ya, artinya gitu, tidak selamanya orang-orang yang berada di atas itu punya rasa juga yang untuk, "Oh ya saya nggak perlu gitu, saya nggak harus menurunkan UKT," gitu, "karena saya masih mampu," gitu. Justru tadi yang ada yang, orang tuanya nggak ada, ibunya cuma tapi dia merasa, "Oh ya sudah Bu, saya di 3 nggak apa-apa," karena memang dia nggak punya data pendukung. Seharusnya kalau dia ngurus surat, apa tuh namanya, eee, apa, surat tidak mampu dari kelurahan, itu bisa, ya. Tapi kadang, kan kalau surat keterangan tidak mampu itu kan, tidak hari ini bikin, hari ini langsung jadi, dinyatakan tidak mampu, itu kan berproses, ada biasanya yang benar itu kan ada dari Kemensos ya, dari Kemensos, kemudian ada, foto rumahnya, ya, ada, apa namanya, itu prosesnya biasa 2 bulan, 3 bulan baru dinyatakan surat itu keluar, menyatakan bahwa warga A ini tidak mampu, dikeluarkanlah surat dan terdata di, link atau di, apa, dapodik dari Kemensosnya gitu, tapi ini kan tidak ya, karena kami ya sudahlah yang penting dia bisa bikin surat keterangan tidak mampu, hari itu sampai gini, Bu, ini hari ini kan hari hari pertama ya Bu, berarti besok saya masih bisa ya Bu bikin surat keterangan tidak mampu. Itu orang yang mampu, yang menurut saya tadi ya, yang harusnya nggak perlu membuat, tapi karena dia berusaha ingin menurunkan, merasa saya bayar pendidikan mahal kan, padahal pendidikan itu investasi yang kalau mahal pun itu akan kembali ke diri kita, kembali ke anak kita. Ya, jadi luar biasa menghadapi 200 lebih yang sanggah UKT ya. Jadi saya dimainkan juga emosinya ya, turun naik gitu. Ada yang sampai anaknya betul-betul pengen banget kuliah gitu. Ibunya tuh kemampuannya memang sangat, orang tua itu sangat nggak ada gitu. Tapi saya bilang silakan Anda kalau memang dari jalur apa kan biasanya teman-teman tuh anak-anak yang pilihan, anak-anak yang pintar gitu kan, secara rapot atau akademiknya. Jadi bisa berjuang nanti di semester kedua seperti Anda nih, Anda semester 2 kan? Ya kan? Anda bisa dapat beasiswa, bisa cari beasiswa. Ya, jadi jangan lemah dengan keadaan, jangan frustasi dengan kondisi. Ya, jadi berusaha terus. Gimana caranya usia saya sudah 20 tahun atau sudah 18 tahun, harusnya saya sudah tidak lagi merepotkan orang tua. Oke, orang tua saya mampu, tapi saya bisa bantu dari sisi yang ini. Oke, orang tua saya kayak nggak mampu, saya berarti harus tough, saya harus bisa mengeluarkan apa menghasilkan dengan cara-cara yang baik gitu ya, kemudian tidak meninggalkan perkuliahan 100% gitu. Tetap kuliah tapi bisa membantu di ekonominya ya, membantu orang tuanya. Karena Anda sudah bukan anak-anak lagi. Ya, disinilah nanti Anda akan melihat peserta didik itu yang ditempa dari kecilnya dengan kehidupan ya, dengan pendidikan ya, karena kita ingin mendidik anak kita ya harus dengan ilmu ya. Makanya Anda ini kan kuliah itu untuk mendapatkan ilmu pendidikannya itu seperti apa. Oh iya, makasih. Aduh, sip. Makasih Mas Ari ya. Gitu.
Ya, jadi artinya apa? Kita sebagai pendidik harus punya jiwa, ya, jiwa yang luas, yang hati yang besar untuk menerima siapa peserta didik kita, ya, mengetahui siapa peserta didik kita, yaitu dari perkembangan yang terus, ya, meningkat, tidak seperti tumbuhan gitu ya, sudah tinggi terus layu gitu kan, sudah panen terus harus diganti dengan tumbuhan yang baru. Tidak, kalau perkembangan itu terus, ya, apalagi mental itu harus dengan segala macam ujian, cobaan, ya, dengan kebahagiaan, itu mental tuh harus dilatih. Ya, makanya saya minta teman-teman yang jadi guru ini jangan punya mental yang tipis, ya, tapi harus yang tebal, yang kuat, ya. Jangan mengatakan tidak bisa, harus bisa, ya. Harus bisa itu tapi bukan berarti harus menerobos semua aturan, tidak. Harus bisa tapi dengan aturan yang tepat, yang tidak melanggar peraturan, ya, tidak menyalahi aturan. Gitu. Anda bisa membimbing peserta didik Anda bisa misalnya nih kayak sekarang Anda, gimana ya Bu untuk diri saya aja saya belum bisa misalnya. Oh bisa, latih dari Anda mulai bangun tidur sampai tidur, buat schedule, buat jadwal, buat manajemen waktu untuk diri kita sendiri, ya, diatur. Terus mau apa setelah 2 tahun 3 tahun lulus, ya, setelah lulus ini saya mau ngapain? Karena ke depan itu luar biasa, ya, susah sekali untuk yang sudah lulus cari kerja. Ya, sekarang misalnya belum lulus harus cepat lulus, udah lulus sibuk lagi didorong-dorong cari kerja, sudah kerja ditanya-tanya lagi, ya kerjaannya apa segala macam, bagus apa enggak, itu kan selalu pertanyaan secara sosial begitu. Tapi kita harus punya tadi kekuatan mental bahwa kita mengatakan ini passion saya di sini, saya guru, saya harus mengajar, ya, apapun kondisinya, ya, kemudian saya harus menerima secara ekonomi, ya, kok mungkin image sekarang guru itu gajinya kecil gitu ya. Padahal kan sekarang beda sekali, ya. Tapi mungkin di daerah-daerah sana juga masih banyak juga, ya, honorer yang belum terangkat, belum terbayar. Tapi kita juga positif, ya, bahwa Anda harus bisa, ya, memperhatikan itu. Kemudian selain itu juga dalam kelas, ya, di kelas itu beberapa model pembelajaran sudah Anda pelajari, sudah Anda teori-teorinya, ya, disajikan, ya, ada teori kognitif, humanis dan lain-lain, ya. Artinya apa? Anda tinggal milih dan nggak ada satu teori pun yang paling bagus, semua dikombinasikan tuh bisa, ya. Nggak, oh saya harus ngajar ini berarti pakai teori ini, ya, belum tentu. Jadi kita mengkombin dalam satu pembelajaran itu dengan beberapa teori. Ada nggak dengar nggak nih ketok-ketokan dari sekitar saya nih, bunyi ketok-ketok? Tidak, Bu, tidak terdengar. Tidak, ya. Oke, ini soalnya di lantai 2 ini sedang dibongkar, ya, di sebelah saya itu di ruang akademik sedang dibongkar, sedang dibuat untuk layanan mahasiswa, ya. Sudah seminggu ini, jadi kadang kalau lagi motong keramik, sampai telinga saya sakit gitu kan, bunyi gitu. Ya habis gimana lagi gitu kan, namanya renovasi, ya pasti ada yang bunyi-bunyi gitu ya. Bagusnya tidak masuk ke Zoom ini, ya. Jadi itu teman-teman, artinya apa? Saya percaya teman-teman tuh di LMS Anda bisa baca, di buku Anda bisa baca, di presentasi kemarin Anda sudah saling memberikan, ya. Kemudian saya udah lihat Anda walaupun 1 kali, tapi saya lihat kelas Anda adalah kelas yang hidup gitu kan, kelas yang bisa ya positif lah, ya. Saya kita harus berpikiran positif, ya. Positif, Anda adalah orang-orang pilihan yang bisa masuk ke dunia pendidikan. Jadi tolong siapkan diri Anda, mau teori, mau banyak karena semua itu bisa dibaca, apalagi sekarang, ya, dengan dunia ya sosmed yang luar biasa, Anda bisa dapat ilmu dari mana saja, bukan hanya dari saya. Anda bahkan ilmunya lebih banyak dari saya. Tinggal pengalaman Anda aja yang sedang harus ditempa dengan bermacam-macam hal yang terkait dengan dunia pendidikan. Anda harus aktif dalam forum-forum ilmiah, ya, forum-forum diskusi supaya makin matang membahas tentang pendidikan.
ya, bagaimana kan ada mata kuliah wawasan pendidikan ya sebelumnya ya di semester 1 ya, wawasan pendidikan. Nah, itu kan bekal untuk Anda juga ya bahwa seperti apa sih kacamata kita ketika bicara pendidikan gitu kan. Kemudian harus tidak sempit mindsetnya, memandang pendidikan hanya secuil, oh pendidikan itu ya belajar, udah itu aja. Pendidikan itu luas, di mana kita ketemu orang yaitu kita mengenal pendidikan. Kita tidak menutup kemungkinan ketemu siapapun, anak kecil pun kita bisa belajar di situ ya. Sampai hari ini saya masih dapat tamu yang dari Jerman ya, si Kaiser ini, sampai hari Sabtu terakhir, besok dia pulang ya. Itu luar biasa yang saya selalu sampaikan. 75 tahun dia berangkat dari Jerman ke sini, nggak ada temannya. Kemarin libur ke Jogja, putus komunikasi karena handphone dia itu nggak bisa dihubungin, ya. Tapi kita bisa ketemu di bandara, jemput segala macam. Walaupun yang jemput bukan saya ya, ada teman-teman dosen muda yang jemput. Tapi sampai bilang gini, ini kita hanya membaca berdasarkan tiket. Kita nggak tahu dia nggak bisa hubungin karena dia punya handphone. Itu handphone yang nggak bisa connect ke nomor kita gitu ya, jadi nggak bisa, ya udah kita tunggu jam segini dia datang gitu kan, alhamdulillah nggak hilang gitu kan, ketemu lagi gitu. Terus apa namanya, hari Jumat sebelum hari pulang ke Jerman dia akan ke Makassar dulu ya, kalau kemarin udah ke Jogja terus mau ke Makassar. Dia mau ketemu dengan temannya, janjian dengan temannya. Terus menurut saya luar biasa ya, ternyata orang kalau sudah jatuh cinta dengan pendidikan, dia tidak lagi mengenal ruang dan waktu. Ya, dimanapun dia bisa menggali. Ya, dia dari Jerman, kalau dipikir dia hanya modal tiket, ya modal tiket, di sana sedang libur. Di sini kita fantasi segala macam, hotelnya, makannya, turnya, ya ibaratnya pergi kemana, walaupun tiket mereka. Ini artinya apa? Dia begitu cintanya dengan dunia pendidikan, dengan anak-anaknya PAUD, anak teman-teman di lab PKH ya, pendidikan khusus ya, hari ini sedang observasi di lab PKH ya, yang anak-anak disabilitas. Dia cinta sekali dan dia pengalamannya itu 75 tahun itu dalam dunia pendidikan, itu 75 tahun usianya, tapi pengalamannya itu sudah hampir 50 tahun di dunia pendidikan. Ya, artinya apa? Kita ini belum apa-apa, kita ini masih secuil. Makanya ayo kita ya nimba ilmu dimanapun. Tidak ada batasan ruang dan waktu, tidak ada dinding ya. Kalau kita ini akhirnya apa nih, saya nggak mau. Bukan, ya. Semua artinya gini, Anda masih muda, semua itu harus kita pelajari dengan memfilter di otak kita. Kalau memang itu dirasakan ini dalam secara prinsip ya, secara hal-hal yang terkait dengan jati diri kita, bahasa Indonesia nggak pasti, jangan filter di otak kita, tapi menimba itu dari siapapun harus ya. Sampai saya bilang, dia minta difasilitasi karena ada hari raya apa tuh kemarin, ke gereja gitu kan, oh ya nggak apa-apa kita antar dia ke gereja karena kita juga tahu toleransi, oke kita antar ke sana, tapi batasan kita mengantar hanya sampai gereja. Saya sampaikan ke teman-teman dosen muda, silakan diantar, silakan didampingi. Kita tunggu di luar aja. Nanti kalau sudah selesai kita dampingi lagi mau kemana gitu kan. Artinya apa? Kita welcome. Ya, kita tidak, ini agamanya ini, agamanya. Karena pendidikan itu sebenarnya semua agama mengajarkan pendidikan gitu kan. Tapi ada hal-hal yang prinsip mungkin kita nggak boleh sampai sana. Ya udah kita tunggu di luar. Sama mungkin seperti teman-teman yang non muslim mungkin masuk masjid juga agak-agak sungkan gitu ya, nggak masalah, nggak apa-apa, itu kan ada aturan sih. Tapi selama itu masih pendidikan ya, wawasan kita harus luas ya, wawasan kita harus terbuka ya, tapi harus ada filter ya gitu. Baik, saya nggak mau ya, saya tidak akan membagikan teori-teori yang sudah Anda bahas karena itu sudah jelas ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau disampaikan atau mau curhat, mau cerita tentang pengalamannya, silahkan. Atau ada Bu di rumah saya atau di tetangga saya ada anak seperti ini, bagaimana, silahkan. Saya beri kesempatan. Ada? Ya. Kalau saya mau nanya nih, saya mau nanya ke Anda.
Saya kalau melihat TV itu takut. Saya kalau melihat atau mendengar televisi, berita-berita di televisi atau dimanapun ya kadang kalau terkait dengan kondisi saat ini saya takut. Kenapa? Teman hanya karena salah sedikit ya, misalnya masalah sekarang kan masalah remaja ya, karena mantan pacarnya ketemu dengan siapa terus langsung dibunuh, langsung dibully, langsung kekerasan itu. Ya menurut Anda tuh seperti apa sih? Ya kenapa sampai sampai ada terjadi pembunuhan hal-hal yang sepele gitu? Ini menurut Anda dari kacamata pendidikan karena apa? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Banyak kan ya yang kasus karena ya itu mantan saya dulu sekarang dengan orang lain kemudian ya di apa dibully dan bukan dibully dihabisin gitu ya sampai yang geger otak lah yang apa gitu terus lihat lagi berita sepintas karena hal yang sepele berantem tawuran bunuh hanya karena masalah sakit hati yang menurut saya kenapa sih ya mental anak-anak sekarang ini sangat sangat kecil gitu sangat kok masalah gini langsung gratis sekali apa reaksinya tuh. Anda sebagai guru kalau ketemu menurut Anda kayak gitu gimana gitu? Saran Anda harus bagaimana? Atau secara kacamata pendidik Anda seperti apa? Silakan Anda boleh merespon pertanyaan saya ini, boleh menanggapi. Siapa? Silakan. Ya, Saidina. Ya, nggak suaranya nggak kedengeran. Haikal Saidina dulu Bu, mungkin Haikal Pak udah Bayun. raise hand. Oh iya, Haikal. Sorry Haikal, Ibu nggak lihat. Silakan Mas Haikal. Oke, mungkin kalau tadi tentang masalah seperti kekerasan dalam pendidikan, mungkin kita bisa bilang seperti bullying dan sebagainya, Bu. Kalau menurut kacamata dari saya sendiri, memang mungkin kenapa banyak marak terjadi kasus seperti pembulian ataupun pembunuhan bahkan. Kalau menurut saya itu dikarenakan di dalam pendidikan berarti kan anak-anak ya di sini masih dalam tahap anak-anak atau remaja gitu. Kalau menurut saya bisa jadi dia itu kurang apa ya namanya? Dia membutuhkan perhatian gitu. Membutuhkan perhatian di mana Membutuhkan perhatian. Oke. ya membutuhkan perhatian di mana dan ketika di sekolah dia merasa dia ini lebih tinggi. Jadi dengan cara dia melakukan pembulian jadinya apa ya? Diperhatikan gitu dengan cara kekerasan. Mungkin di situ salahnya sih, Bu. Jadi karena kurangnya Artinya perhatian di lingkungan sekitarnya, sehingga dia berubah menjadi pribadi yang kasar dan apa ya? Ya kurang lebih seperti itu, Bu. yang bukan melakukan hal yang kok kayak gitu gitu kan ya maksudnya kok sampai segitunya gitu dia nggak mikir panjang gitu dampaknya gitu kan hanya untuk cari atau kurang perhatian atau cari perhatian kan ya Iya, Bu. Maaf oke tadi poinnya di situ sinyalnya ya saya jaringannya jelek ya tadi. Kebiasaan nih kalau ya ya, lagi bicara suka ngeprank jaringannya. ya. Oke nggak apa-apa tapi saya udah nangkap ya kalau menurut Haikal karenanya kurang perhatian atau ingin eksis ingin diakui ingin cari perhatian lah di lingkungan itu ya oke baik kemudian selanjutnya Saidina Pambayun, dipanggilnya apa nih? Pambayun atau Saidina atau apa? Bayun boleh Bu atau Saidina juga nggak apa-apa. Dua-duanya Oke, boleh. Kalau menurut saya dua-dua pribadi nama. itu Ya. kurang apa ya pelatihan emosional gitu sih Bu. Jadi kurang kurang dilatih Oke, gitu pengendalian emosinya. Sama dia terlalu banyak dijijelin. Kayak kan sekarang banyak banget marak kayak film kekerasan atau film aksi. hmm, Contohnya kayak Avengers atau mungkin kayak film-film DC itu kan banyak pertarungan, banyak darahnya, banyak penggunaan senjata tajam. Jadi secara nggak langsung mungkin mereka bisa belajar dari situ dan karena lagi emosi jadinya diterapin ke temannya gitu Bu. oke ya. Jadi karena kurangnya apa ya melatih atau emosinya itu tidak terlatih untuk mengendalikan emosi. Melihat suatu keadaan emosinya itu masih labil lah kalau gitu ya. Emosinya tidak terkendali. Baik. Ada lagi yang lain? Faktor lain?
Kenapa gitu? Kok gampang banget sih ngebunuh orang, gampang banget sih gitu ya, membuli atau melakukan kekerasan ke orang yang terdekat gitu kan. Teman kan itu teman dekat gitu ya, teman yang udah kenal gitu kan. Kenapa gitu? Selain ingin cari perhatian atau kurangnya perhatian dari keluarga, dia ingin menunjukkan ya, kemudian juga emosi yang masih labil, padahal kan usia-usia di 17-18 memang betul ya usia yang butuh eksistensi diri, butuh pelatihan emosi ya, emosi yang positif gitu ya. Apalagi kira-kira? Ibu, saya mau kasih pendapat, Bu. Ya, silakan. Menurut Hanifa saya, ya. iya, Bu. Menurut silakan. saya, orang terdekat, terutama orang tua tuh punya peran penting untuk memberikan pemahaman terhadap anak tentang saling menghargai gitu, Bu. Soalnya dari pengalaman saya pun waktu saya SD itu kan saya belum pakai kerudung, sekitar kelas 1, kelas 2 tuh menggunakan kerudung ya, Bu. Sedangkan teman-teman saya yang lain tuh udah, dan waktu itu kebetulan emang rambut saya pendek dan kulit saya sedikit lebih putih, jadi saya tuh kayak diledek Cina gitu, Bu, pokoknya meskipun saya nggak turunan kan. Bahkan sampai sekarang sebenarnya masih aja, cuman kalau itu ya udah gitu. Nah, dari situ saya mikirnya kayak hal kayak gitu tuh memberikan kewajaran gitu, Bu. Padahal itu kan harusnya jangan diterapin untuk anak kecil seumur kelas 2 SD gitu kan. Jadi menurut saya orang tua tuh bisa memberikan pemahaman untuk saling menghargai meskipun kita tuh masih dini, kayak kita tuh harus memanusiakan manusia loh, kayak kita tuh harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar, kayak berlaku adil, empati, terus menghormati, nggak cuman ke yang tua, tapi sesama kita pun kita harus saling menghormati gitu, Bu, kalau menurut saya. Iya. Oke ya, jadi peran orang tua di sini dilibatkan lagi ya. Bagaimana sih dia harusnya memberikan contoh-contoh, memberikan teladan, memberikan aturan-aturan ya, hal-hal yang terkait dengan ya nilai-nilai kemanusiaan tadi ya, Hanifa ya. Oke, apakah ada lagi? Ya, mau diakui tidak diakui karena faktor pendidikan, ya kan? Faktor pendidikan. Ya, makanya dana 20% pemerintah itu untuk pendidikan itu luar biasa sebenarnya dari nilai APBN kita, ya. Tapi kan itu kalau kita bandingkan dengan negara maju itu kita kecil. Karena di negara maju itu dana pendidikan itu 50%. Oke, ujung-ujungnya duit kalau dibilang ya, ujung-ujungnya duit. Iya, yang pertama adalah pendidikan. Ya, pendidikan itu dari mana? Dari sejak ya, kalau saya kan katakan ya, dari sejak mulai mau itu udah si calon pasangan suami istri ini harus sudah tahu pendidikan. Ya, sudah tahu bagaimana nanti dia akan mendidik anak, bagaimana dia sebagai orang tua. Makanya tadi bawa spek ya pernah mati mulu, Reina ngeplay. ya, Faisal, ya mungkin Faisal lagi ini ya, lagi jualan kayaknya. Ya, Iya, lagi jual jadi beli. sejak Anda ingin menikah, ya Anda kan saya selalu katakan cari calon istri, cari calon suami yang satu frekuensi. Satu frekuensi itu bukan berarti sama. Ya, satu frekuensi adalah mindsetnya, cara berpikirnya, bukan oh ya dia suka bakso, sama-sama suka bakso, bukan suka yang sama itu justru belum tentu bisa menentukan keberhasilan ya kesuksesan sebuah rumah tangga, bukan, tapi frekuensi terkait dan mindset cara berpikir. Saya ketika akan menikah misalnya, nanti saya akan mendidik anak saya dengan begini, terus saya akan memberikan aturan-aturan ya secara etika begini. Kalau keluar rumah harus pulang ke rumah lagi sampai jam segini. Itu mindset orang tua yang sama. Kenapa? Kemudian memberikan contoh-contoh yang teladan, kasih sayang. Kan kalau dipikir tadi kurang perhatian tuh kata Haikal. Karena kurang perhatian dia cari perhatian keluar supaya diperhatikan dan disayang. Sebenarnya pingin disayang. Ingat nggak yang kelompok 7 waktu kita di Kartini? Ya kan, teori Maslow kan, bahwa segitiga si Maslow itu mengatakan faktor
apa pertama sandang pangan papan dulu udah terpenuhi, kemudian keamanan, sampai akhirnya sebelum aktualisasi diri kan ada kasih sayang, ya kan? Kalau kasih sayangnya sudah terpenuhi, dia tidak akan mengaktualisasikan diri yang ke negatif. Justru aktualisasi dirinya tuh, ini loh saya udah dididik oleh orang tua saya punya sikap yang baik, saya punya ya mental yang baik, saya tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain, gitu kan? Artinya apa? Kita dari jembatan atau segitiga si Maslow ini sudah harusnya melihat ya yang tadi calon istri, calon suami, makanya perlunya pendidikannya seperti itu. Nah, kadang saya berpikir ya kita kan calon guru, Anda calon guru, Anda dibekali dengan wawasan pendidikan, perkembangan peserta didik, kemudian nanti ada psikologi perkembangan dan psikologi perkembangan ya, kemudian ada profesi pendidikan, teori belajar dan pembelajaran. Itu luar biasa, Anda dapat ilmu terkait untuk nanti Anda jadi orang tua juga. Makanya saya katakan, nggak jadi guru nggak apa-apa, tapi dapat ilmunya, ilmu untuk mendidik anak sendiri nantinya. Ya kan nggak rugi banget. Maksudnya, oh Bu, saya nggak mau jadi guru. Nggak apa-apa, saya nggak pernah tuh mengatakan, Anda harus jadi citanya ini. Enggak, tapi kalau mindset kita sudah memang masuk sini ya, kita paling tidak ya ada di hati kita, oh ya saya akan mendidik anak saya sendiri nanti. Ilmu ini sangat bermanfaat. Mendidik itu butuh ilmu kan. Nah, orang tua yang siap mendidik anaknya sudah dengan ilmu dan harus tahu ya tidak menyerahkan anaknya itu 100% ke pengasuh. Karena pengasuh itu juga kadang ya merasakan ini bukan anak saya, ya udah sebatas semampu saya. Itu kan kembali lagi ke orang tua ya. Makanya di pengasuhan juga ada pendidikan. Kan di sana anak-anak yang tidak memiliki orang tua, tapi si ibu pantinya dan juga mereka ada juga ya pendidikannya untuk apa? Mendidik anak-anak yang memang bukan anaknya sendiri dan memang mereka butuh kasih sayang, makanya punya kasih sayang. Kadang ada omongan-omongan seperti ini, oh dia kan anak yatim, pantesan bandel. Ya, saya nggak terima itu gitu ya. Tidak ya, semua anak itu kodratnya itu baik, ya, suci, bersih gitu kan. Nah, lingkungan itu yang harus mewarnai dengan kebaikan-kebaikan lagi yang kuat, kasih pondasi yang yang kencang gitu, yang dapat dia tidak tergoyahkan, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Ya, jadi rasa kasih sayang itu sangat dibutuhkan. Ya, anak kalau udah disayang di dalam rumah dia tidak akan mencari perhatian keluar, ya kan? Nah ini kadang mungkin hanya kasih sayangnya itu materi, beda ya materi tuh ya dibeliin kendaraan, ya apa yang maunya dikasih, ATM-nya selalu penuh gitu ya. Sebenarnya anak juga rasa kalau secara kodrat ya dia kan bukan ini yang saya butuhin, saya ingin bisa ngobrol sama orang tua saya ingin dialog dengan ayah saya, ibu saya pengen lagi sedih gini bisa ngadu. Kalau ngadu ke teman kan bisa aja orang lain gitu, bisa aja kebongkar, bisa aja kemana-mana. Tapi kok orang tua tuh nggak ada lahir batin tuh yang pengen anaknya itu menderita, pengen anaknya itu tersakiti, nggak ada. Segalak-galaknya orang tua nggak ada tuh anaknya ingin dicelakakan, nggak ada. Makanya ya dia ingin dapat kasih sayang yang sesungguhnya dari orang tua. Ya, makanya nanti Anda jadi orang tua, beri waktu, beri kesempatan anak itu untuk bisa ngobrol dengan Anda. Gimana supaya anak dari kecil terbiasa terbuka? Ya Anda memulai keterbukaan juga, menanyakan, menyapa, berkomunikasi, interaksi, sentuhan itu perlu. Jangan satu rumah diam-diaman. Ya, mau ngomong takut, masa orang tua mau ngomong sama orang tua sendiri takut, itu kan berarti ada hal yang nggak pas ya, ada dinding yang aduh kok saya nggak berani ya ngomong sama ibu saya, kok saya nggak berani kalau ngomong sama bapak saya, takut dimarahin. Gimana dia ke orang lain kalau orang tuanya sendiri yang paling dekat aja nggak berani. Nggak berani dalam arti ya berani yang bukan melawan ya, berani untuk menyampaikan, mengutarakan. Ya. Nah, ini implementasinya apa? Implementasinya nanti ketika Anda jadi guru, Anda juga harus memberikan kesempatan anak didik Anda untuk bisa bercerita, bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan.
Ya, jadi jangan jadi guru yang galak, jadi guru yang ditakutin. Ya ditakutin karena kekerasan atau karena galak itu nggak bagus. Tapi mungkin ya disegani atau bukan disegani nggak perlu juga ya. Pokoknya jadi apa adanya aja, yang apa murid datang menyapa harus senang, guru datang itu bisa, "Ibu kemarin kenapa Bu nggak masuk, kenapa gini?" Kenapa? Senang banget kalau gurunya datang tuh bisa curhat, bisa cerita. Nah, ini harus dimulai. Ya, harus dari Anda. Biar ketika nanti usia, misalnya Anda ngajar dari SMP nih, SMP itu kan banyak sekali tawuran antar pelajar ya. Lagi sama tuh emosinya, tadi Saidina mengatakan emosinya tidak terlatih. Ya, kita latih di kelas ya. Bagaimana berdiskusi, latihan berdebat, tapi debatnya tuh bukan debat kusir yang saling menyalahkan, tapi cari solusi. Itu keterampilan berpikir secara kognitif dilatih di usia-usia sekolah menengah. Ajarkan itu. Kasih suatu permasalahan, menurut Anda gimana ya kalau terjadi begini? Ya, itu kelompok diskusi. Jadi di SMP itu buat model pembelajaran yang berdiskusi, saling menyampaikan pendapat, itu saling menghargai, akan terlatih dan kita akan terbiasa mengakui pendapat orang lain. Dan kita akan menghormati orang berbicara, kita akan menghormati, oh ternyata pikiran itu boleh beda, nggak apa-apa. Ya, segala sesuatu boleh beda, pendapat itu pasti bermacam-macam. Bagaimana kita dari sudut pandang mana kita akan membuat itu jadi satu titik temu. Ya kan? Seperti seorang tunanetra, ketika ada 5 orang tunanetra suruh meraba seekor gajah. Tunanetra 1 akan meraba hidungnya. Terus tunanetra kedua akan meraba kaki. Tunanetra ketiga meraba ekornya. Ya, karena yang pas posisi dia dia raba ekornya. Ketika sudah mendeskripsikan menyampaikan apa yang deskripsi Anda tentang gajah. Yang tunanetra 1 bahkan gajah itu panjang dan kecil gitu, panjang itu dan kecil seperti batang pohon misalnya. Kemudian yang tunanetra 2 karena yang dirabanya ada kakinya, ya gajah itu besar, ya lurus, keras gitu kan, kayak diraba kaki. Nanti yang meraba ekor menyampaikan gajah itu ya panjang kecil dan lentur misalnya tuh karena ekor. Ya, nanti yang meraba perutnya beda lagi. Itu artinya apa? Sudut pandang ngomong gajah aja macam-macam. Karena tadi yang meraba itu tidak melihat dari sisi yang keseluruhan. Jadi boleh saja berpendapat. Artinya apa? Dari sini ketika Anda mengajarkan materi pelajaran atau apa, itu harus dari A sampai Z. Harus pembelajaran itu tuntas. Tuntas itu ada kalau mengajarkan sesuatu ya dari ujung ke ujung. Nah, kalau berpendapat boleh ya, pendapat itu dari sudut pandang masing-masing keilmuannya. Ada di matematika ya, menyampaikan ilmu pendidikan atau ilmu pendidikan adalah dari sudut pandang kacamata matematika seperti apa. Ya, nanti dari ilmu yang bahasa mungkin beda lagi. Ya, dari ilmu sosial yang lain beda lagi. Nah, itu boleh-boleh saja, tapi ketika Anda menguasai suatu materi, kuatkanlah di materi Anda itu, di kompetensi Anda. Ya, artinya Pak Guru juga harus menguasai materi secara utuh. Ya, dalam pembelajaran model tadi boleh bermacam-macam, model boleh menggabungkan beberapa macam, tapi untuk kemampuan substansi juga Anda harus punya ketuntasan. Ya, jadi itu. Jadi saya ngerangkum ya dari pertemuan 1, 2, dan seterusnya bahwa secara perkembangan peserta didik seperti itu. Dari contoh yang sederhana tadi, kenapa terjadinya sekarang banyak hal-hal sepele langsung bunuh, hal sepele langsung kekerasan, ditusuk, tikam, ditabrak. Saya pikir dunia ini kok berpikirnya kok orang-orang itu sederhana sekali ya, selalu dengan menyelesaikan dengan kekerasan, selalu menyelesaikan dengan cara yang udah gini selesai, padahal ya luar biasa ya. Kenapa sih nggak diisi dengan tadi kasih sayang? Kenapa sih nggak diisi dengan saling menghormati? Kenapa sih nggak diisi saling mendengarkan gitu? Kan kalau saling menghargai itu kan enak. Ketika yang satu bicara kita dengerin dulu sampai tuntas selesai. Oh, kita tahu
itu baru kita gantian bicara. Nah, itu kan enak diatur ya. Artinya apa? Ini harus dilatih ya sejak dini di usia-usia PAUD. Anak harus bisa ya bergantian bicara, latihan disiplin, mengantri ya. Mengantri itu ya harus sabar ya. Anak kecil itu harus dilatih mengantri. Kalau dia nggak sabar, sabar, kamu harus di sini posisinya duduk antri dulu, diri dulu di sini ya. Kemudian menghargai orang lain, menghargai yang lebih tua, menghormati yang lebih muda dan seterusnya. Ya, jadi segala sesuatunya itu ditanamkan sejak dini dan ya dengan teladan, dengan contoh-contoh yang ada di sekitar. Pertama dari mana? Lingkungan informal dulu, ya orang tua terdekat, kemudian formal dengan persekolahan, non formal di lingkungan masyarakat. Ya, semuanya itu bagaimana memandang pendidikan saling terkait dan saling ya melengkapi. Karena orang tua juga kan tidak 24 jam mengawasi anak-anak didik atau mengawasi anaknya sendiri. Mungkin 12 jam atau 8 jam ada di sekolah. Kemudian 8 jam ada di rumah. 8 jam lagi mungkin di pekerjaan atau di mana. Itu ya kita bagi-bagi ya bahwa itu harus ada porsinya. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ibu Kalau tidak, ya silakan. Siska. ya izin Ya. melanjutkan Ibu. Izin Baik. bertanya, saya kan saat ini sedang mengajar gitu ya, di mana anak ajar ini dia tuh homeschooling, dan awalnya saya bingung pas disuruh ngajar anak ini, dia kan homeschooling ya, kenapa minta privat lagi gitu kan. Nah ternyata pas saya coba ngajar, anaknya ini susah banget memahami materi Bu. Saya juga harus ulang-ulang terus, padahal sudah pakai bahasa sesederhana mungkin, terus juga saya ajak diskusi nggak nyambung gitu. Itu menurut Ibu apa, maksudnya metode apa lagi gitu yang mesti saya terapkan gitu Bu? Halo? Ya, Siska? Suaranya hilang. Iya Bu. Nah, kelas berapa Ini anaknya? Bu, SMP. Sebenarnya baik-baik SMP. aja, cuman kayaknya gitu sih Bu. Kelihatannya baik-baik aja sih, cuman pas diajarin susah banget nangkap. Terus saya saya kasih contoh saya ajak diskusi gitu, kayak pas saya ngajar yang lain emang gak nyambung gitu. Nggak nyambungnya seperti apa? Misalkan kamu pernah ngituin ini enggak, terus padahal itu contoh sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari gitu ya, tapi dia nggak bisa ngasih contoh itu Bu, kayak gitu deh, saya lupa contohnya. Ya, yang pertama begini, homeschooling itu kan walaupun homeschooling kan dia punya kurikulum ya, ada kurikulumnya. Jadi kenapa sih orang tua memilih homeschooling? Mungkin ada ketidakpercayaan dengan sekolah formal itu ya, latar belakang munculnya homeschooling di negara-negara di luar sana. Karena ketidakpercayaan pendidikan di sekolah formal. Artinya apa? Dia lebih percaya saya yang didik sendiri aja, saya kan orang tuanya, dia lahir dari saya yang terdekat itu aliran-aliran dari orang tua yang anaknya tidak mau diasuh oleh orang lain ya, dia punya kurikulum dan sebagainya. Nah di kurikulum ini pun saya seperti sekolah biasa, kalau dia ada matematika, ada apa yang memang harus belajar gitu. Cuman nanti ujiannya dia mengikuti dititipkan atau bahkan ada ujian khusus untuk sekolah-sekolah homeschooling ya. Nah, bagaimana pendekatan kepada anak yang tadi usianya sekolah menengah pertama, kemudian yang tidak memahami materi berkali-kali, Anda udah ajarkan susah ya. Tentunya cari dari dunia dia yang terdekat dulu. Kalau saran saya, dia senangnya apa? Jadi ketika kita mengajarkan materi itu jangan ujuk-ujuk langsung masuk ke materi, tapi dia sukanya apa sih? Bahas dari situ dulu. Misalnya dia suka bola, ajak ngomong tentang bola dulu.
lalu masukkan materi itu dari sisi bermain bola misalnya, kasih contoh. Nah, itu dengan contoh-contoh itu biasanya anak akan ada keterlibatan emosi. Oh ya, itu kan kesukaan saya gitu kan. Kalau orang biasanya tertarik mau mendengarkan karena ada kepentingan, karena ada sesuatu di situ yang saya tahu. Kalau dia tidak tahu, tidak ada kepentingan, biasanya males. Saya contoh konkret gini, hari ini ada bedah buku yang hadir adalah ibu negara Iran, ya. Saya nggak kenal dia gitu, tapi saya pengen tahu gitu. Tadi itu rasanya pengen datang, kirain ibu negara istrinya Pak Jokowi, karena saya tahu orangnya segala macam. Oh, kalau ada bedah buku ini bagus berarti. Nah, ini saya nggak kenal gitu. Terus ini apa ya gitu, karena beritanya juga ngedadak gitu ya. Jadi saya juga mikir, aduh saya udah janji sama Haikal hari ini saya mau masuk gitu kan. Ya udahlah, saya masuk dulu. Kalau nanti saya sempat saya akan datang ke sana. Tapi kalau enggak ya sudah, keterlibatan emosi saya kurang. Itu karena saya nggak kenal, saya dapat kabarnya juga hari ini, saya belum baca bukunya juga yang mau dibedah, bukunya tentang apa. Keterlibatan itu kurang, artinya apa? Kita juga akhirnya jadi mau ikut juga sungkan gitu, malas lah bahasanya, malas jadinya. Nah, ini anak juga kalau mau masuk ke materi jangan aja langsung ke materi, tapi lebih kepada dia sukanya apa dulu, bahas itu dulu, terus masukkanlah materi dikaitkan dengan hobi dia, dengan kesukaan dia, ya, kasih contoh-contoh matematika misalnya, pelajaran matematikanya dengan contoh-contoh dunia dia, permainan dia yang dia sukai atau hobi dia yang dia sukai, ya, berikan contoh itu. Ya, jadi dia juga gini, misalnya dia senang bola ya, kan kalau senang bola berarti tahu dong pemain-pemain bola dunia, Ronaldo, kemudian siapa lagi. Nah, ada bikin contoh, Ronaldo melakukan tendangan sekian kali, ya. Dari sekian kali itu misalnya mau mengajarkan tentang teori peluang gitu kan, silakan gitu. Jadi kaitkan dengan dunia anak itu, ya. Yang pertama itu. Yang kedua, buat suasana belajar itu nyaman buat anak. Nyaman itu bukan berarti mewah. Nyaman itu adalah dia bisa fokus. Jangan ada suara-suara yang disruptor ya, bisa berisik, akhirnya bisa membuat dia nggak fokus. Apalagi kalau anaknya itu adalah tipe auditif. Auditif itu adalah sensi dengan pendengaran. Jadi kalau dia dengar suara kontang-kontang udah langsung beralih tuh, buyar pikirannya, ngitung hilang lagi, ya. Atau dia tipe visual. Kalau tipe visual berarti Anda harus dengan segala sesuatunya dicontohkan di gambar, ditulis, atau dengan kartu, dengan benda-benda yang bisa diraba, dipegang, itu visual. Jadi jangan cuma ngomong, ya. Anda harus tahu tipe dia nih tipe apa, kinestetik yang belajarnya sambil lari-lari, ya, sambil lompat sana lompat sini, ya nggak apa-apa. Anda harus ngikutin gitu. Kalau memang awalnya ingin menarik dunia dia dulu, ya. Jadi ini tipenya kalau belajar tuh dia sambil, Bu, ntar dulu ya Bu, tiba-tiba dia tuh ngapain dulu, ya mau nggak mau ngikut dulu nih gitu, sampai nanti sudah kita lihat 1-2 kali dia seperti, kita bikin peraturan yang disepakati bersama, bukan peraturan yang disepakati oleh guru sendiri, ya. Peraturan yang disepakati bersama gini, misalnya namanya Andi, nanti kita belajar kan ya jam 7 misalnya, jam 7 malam. Kita bikin ini dulu ya, kesepakatan. Mau ke kamar mandinya berapa kali gitu. Misalnya dia bolak-balik ada alasan ke kamar mandi gitu kan. 2 kali gini. Gimana kalau 1 kali aja misalnya. Gimana kalau 1 kali aja. Terus gini, ya Bu saya kan sakit, kalau nggak ini sakit. Kan namanya anak usia SMP itu banyak alasan. Gampang kali cari alasan. Oke, Ibu ngikutin ya 2 kali. Nah, sekarang kalau sudah 2 kali kita belajar siap, misalnya 20 menit dulu ya, habis 20 menit baru boleh ke kamar mandi. Ini sekarang Ibu yang harus diikutin ya. Tadi Andi sudah Ibu ikutin 2 kali. Nah, terus yang ketiga kalau lagi Ibu ngajarkan, Andi harus ya mengerjakan misalnya 2 contoh latihan yang Ibu kasih. Terus sudah itu 20 menit baru Andi latihan Andi boleh ke kamar mandi lagi. Misalnya bikin aturan selama belajar nggak boleh pegang handphone, nggak boleh makan dulu gitu ya. Karena kadang juga kita sebagai guru kalau udah masuk ke homeschooling kayaknya kita kayak pembantunya dia gitu. Kita kok jadi kayak asisten anak ini, ngikutin semua gitu. Pertama kedua kita nggak apa-apa dalam rangka observasi ini anak maunya apa, karakteristik bagaimana, kan cari tahu. Kalau orang bikin skripsi itu latar belakang
latar belakang masalah, apa sih yang bikin jadi begini gitu kan. Jadi cari tahu dulu 1-2 kali pertemuan, udah ketemu, Anda deskripsikan secara pribadi anak yang saya ajar adalah tipenya visual. Berarti saya harus bawa peraga, alat peraga yang bisa dilihat, bisa dipegang. Yang kedua, anak didik saya yang saya ajar ini adalah tadi visual, kemudian senangnya apa, misalnya senangnya tadi bola. Oke, berarti saya harus cari soal-soal atau tahu tokoh-tokoh bola yang dia suka misalnya. Terus apalagi? Oh, ini ternyata selalu beralasan. Oh, berarti kita bikin aturan main yang disepakati dan tadi dia tidak nawar-nawar lagi. Kemudian ditandatangani berdua. Gitu. Jadi hitam di atas putih kita bikin kesepakatan yang kayaknya sih aneh gitu. Tapi itu komitmen berdua. Kita mengajarkan dia, ayo ini aturan main kita ya berdua ya. Gitu. Nanti sampaikan ke orang tuanya, Ibu, mohon maaf saya bikin aturan main belajarnya seperti ini ya Bu, aturan belajar gini. Itu orang tua saya pikir nggak masalah. Ya. Sama seperti saya beberapa mahasiswa yang bantu saya kan kalau ada yang orang tua disabilitas yang butuh pendampingan, saya rekomendasikan mahasiswa saya. Terus saya sampaikan ke mahasiswa saya, tolong kamu jangan diperdaya. Kalau di rumah tuh biasanya anak ngatur guru, ya kan. Terus anak autis apalagi, ya anak autis kan punya karakteristik yang luar biasa ya, uniknya dan luar biasa keluar biasaannya, luar biasa. Artinya memiliki beberapa hal yang mungkin kita harus dengan aturan yang kuat gitu, dengan komitmen gitu, dengan pokoknya kedisiplinan ya, harus tegas, harus apa. Nah, itu harus sampaikan. Dan orang tuanya harus, Bu mohon maaf kalau saya bikin aturan begini, Ibu sama ya gitu. Jadi kalau saya bilang kalau lagi belajar tidak boleh misalnya tidak boleh pegang makanan, pegang minuman, Ibu juga sama ya. Kalau ketika anak mau pegang makanan atau minuman nggak boleh ya. Ya, jadi orang tua disampaikan dulu, kita tuh mau targetnya apa selama 3 bulan ini. Ya, kemajuan apa yang akan kita ajarkan gitu kan. Nanti bisa dievaluasi setelah 3 bulan ada peningkatan nggak? Gitu. Jadi kita bikin dulu assessment awalnya. Assessment awalnya ini kondisi anak, kemampuannya belum bisa ngitung 1 sampai 10. Berarti kita akan mengajarkan 1 sampai 10 target untuk 3 bulan. Gitu kan. Jadi ketika Anda suruh ngajar privat, ini kan nanti saya ajarin ya, nanti Anda jadi guru privat sambil bantu-bantu orang tua buat bayar UKT Anda. Ketika di awal Anda tadi 2 pertemuan cari deskripsi anaknya, atau pertemuan pertama Anda banyak diskusi, setelah ngajar diskusi dengan orang tua setengah jam aja, tanya anak sukanya apa, kenapa dilesin gitu, kekurangan di akademik yang mana. Itu untuk referensi kita akan kita buat program jangka pendek 3 bulan itu mau ngapain. Ibu nanti kalau udah 3 bulan nggak peningkatan, Ibu boleh kok ganti saya misalnya gitu. Jadi kita juga menyampaikan ya bahwa saya punya target. Tolong dibantu setelah saya selesai ini, biasanya saya kasih PR 5 soal gitu. Tolong dipantau ya Bu, PR-nya itu jangan Ibu yang mengerjakan, tapi harus anaknya sendiri gitu. Jadi ada komitmen dengan orang tua juga. Jadi orang tua nggak nuntut gini, Pak kok udah 3 bulan nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa apa-apanya apa ya Bu misalnya. Kan target kita 3 bulan ini kita ngajarin anak 1 sampai 10 dulu. Dia bisa berhitung, bisa tahu angkanya, bisa kenal angkanya, tahu 2 itu berapa ya, misalnya ambil 2, ambil 3, dia tahu 1, 2, 3. Jangan angkanya apa tapi dia coba ambil 2, dia ngambil 1. Apa angkanya nih, berapa 5, coba ambil 5, dia ambil 1. Nah, itu artinya dia tidak paham. Nah, ini harus ada kesepakatan Anda dengan orang tua. Ya, orang tua sampaikan, Bu, ini kita udah 3 bulan, Ibu bisa tes anak Ibu udah bisa apa belum. Gitu. Kalau memang saya menyalahi perjanjian di awal ini ya silakan Ibu ganti saya. Gitu. Jadi kita fair. Kalau memang kita nggak sanggup ya udah saya mundur. Gitu. Jangan Anda disalahkan hanya karena sebenarnya anaknya itu yang cari-cari alasan gitu. Anda kan udah 3 bulan nih kok anak saya nggak ada kemajuan apa? Karena anaknya tadi kan nggak mau diatur gitu kan. Misalnya anaknya ini sulit ya, nggak nyambung ngomongnya. Anda sampaikan dulu, sampaikan kemampuan awal anak Ibu itu seperti apa. Target Ibu bagaimana? Kalau anak disabilitas kan misalnya, anak saya nggak bisa ngomong, gitu kan. Padahal dia udah 5 tahun, tapi nggak bisa bicara. Punya suara nggak ada suaranya. Terus
Kenapa nggak bisa bicara? Ya, karena kurang stimulasi kan artinya gitu. Berarti saya harus melatihkan kata-kata benda dulu yang ada di sekitar. Ini apa? Ini gelas, ini apa? Ini pulpen, ini handphone. Targetnya berapa kata misalnya. Jadi ketika Anda akan mengajarkan matematika, ya Anda pakai target. Anda kemampuan dasar anak itu apa? Potensi yang mau dikembangkannya apa? Ya, untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, rata-rata bisa terukur tuh 3 bulan kalau privat-privat seperti itu. Ya. Atau gini, Mbak, saya mau nyoba sebulan dulu. Nah, Anda nih dapat privatnya dari mana? Dari lembaga yang resmi atau Anda dipanggil pribadi atau gimana? Kita biasanya bikin masa perkembangan atau masa yang bisa diukur kemampuan anak itu per 3 bulan. Itu triwulan, makanya zaman dulu kan ada ya triwulan 1, triwulan 2 ya bagi rapot gitu kan, terus ada lagi catur bulan ya 4 bulan sekali. Nah ini, karena kalau baru 1 bulan ya baru juga kita mengenali anak ya, kita baru 1, 2 tadi saya bilang 2 pertemuan baru mengetahui oh kemampuan dia sampai baru tahap ini gitu, makanya perlu assessment awal untuk mengetahui kemampuan potensi apa, terus maunya diapain gitu kan, mau yang ditingkatkan apanya. Gitu. Ya, Sis ya. Baik, Ibu. Yang lain ya Kak ya, paham ya. Jadi kalau mau suruh ngajarin anak orang atau suruh privat anak orang, Anda tanya ke orang tua itu kemampuan anak Ibu apa sih, bagaimana selama ini, terus yang mau ditingkatkan dari sisi yang mana ya Bu, jangan semuanya ke Anda, karena Anda ahlinya di matematik, gitu, bidang Anda matematik. Kalau misalnya semuanya, ya semuanya mungkin untuk yang eksak saja Anda pilih, tapi nggak bisa semuanya, karena Anda bukan bisa kayak rumah makan Padang gitu ya, semuanya disediakan gitu kan. Tapi kan Anda spesial masakannya, hanya Anda bisa kasih masakan matematika gitu kan, hanya bisa menyediakan matematika aja ya. Anda cukup di situ. Itu Anda meningkatkan kompetensi di matematikanya. Ya. Jadi kita sudah ada bidang-bidang studinya. Jadi untuk yang guru lain ya biarkan dia orang lain, karena kan segala sesuatu yang diserahkan ke bukan ahlinya ya akan hancur gitu kan. Kita ahli Anda ada di matematika, ya udah matematika yang harus Anda tekunin. Gitu. Kalaupun misalnya enggak pelajarannya silakan gitu. Tapi jangan coba jauh sekali dengan ilmu yang Anda kuasai. Ya, Sis dan teman-teman lain. Paham ya? Jadi pertama adalah lakukan assessment awal kemampuan anaknya. Setelah itu Anda bikin rencana jangka pendek 3 bulan. Mau diapain ini anak? Informasi dari orang tua, dari si mbak di rumah, pembantunya gitu ya, atau dari supirnya, mungkin itu juga perlu kita, Bu, ini anaknya siap setengah jam, ntar Ibu lihat aja deh Bu, pasti gini, pasti orang-orang rumah itu akan jujur gitu kan, akan menyampaikan. Ya, Bu, nanti kalau anak itu ini ya suka disampaikan, ini suka males Bu, nanti suka tidur, suka apa gitu. Ada anak-anak itu pinter ini ya, drama gitu ya, drama nanti udah waktunya belajar pura-pura ngantuk. Itu ada aja itu anak-anak SD, TK tuh ya, karena apa? Nggak nyaman belajarnya. Coba dibuat bermain, dibuat kesukaan dia dulu. Kalau anak TK ya ajak belajarnya sambil bermain. Ya, ada mungkin mainan congklak, masak-masakan atau apa ya sambil dikasih ya, stimulasi. Oke, ada lagi? Berarti bagus ya, semester 2 udah mulai memberikan privat ya, secara homeschooling ya. Jadi silakan Anda menimba pengalaman ya dengan tadi melakukan privat. Saya yakin pasti bisa semua ya. Masa sih ngajarin anak SD misalnya nggak bisa mengajarkan kalau mendidikan orang tuanya, kalau kita mengajarkan secara substansi materinya dengan ilmu yang kita miliki ya, pengalaman yang sudah kita peroleh selama SD, SMP, SMA gitu kan, ngajar pelajaran SD masa iya nggak bisa apalagi matematika bidang Anda gitu kan. Coba Anda kalau misalnya yang belum atau tertarik, datanglah ke sekolah-sekolah, sini live school kan ada, terus ada sekolah-sekolah tawarkan gitu, bikin nama kecil ya, Ibu menerima privat individual atau menerima privat secara kelompok, misalnya 2 orang, 3 orang, nggak apa-apa, Anda promosi diri Anda sendiri.
kartu nama kecil aja. Nanti pas orang tua di mana tuh, di kantin, Anda masuk sebentar ke kantin, kasih kartu nama Anda. Kalau ditanya, Mas ini guru di mana? Tidak Bu, saya mahasiswa jurusan matematika. Wah, keren. Ya, memberanikan diri, mempromosikan diri sendiri dengan kemampuan Anda. Kan kalau di SD kan, masa iya nggak ngerti pelajaran SD misalnya kan? Nah, itu luar biasa, orang tua tuh butuh sebenarnya. Cuma kan dia nggak tahu informasi. Dia larinya ke bimbel, ya kan? Bimbel itu kan mahal. Sebenarnya kalau Anda mungkin bisa nego gitu kan, harga masih bisa nego, masih sesuai kesepakatan, satu pertemuan misalnya 200.000, ya 200.000 itu berapa? 90 menit misalnya, kan alhamdulillah Anda bisa buat transport, atau misalnya gini, Bu 200.000 bukan kemahalan, ya udah turunin sedikit. Kalau saya di special need, ya anak-anak berkebutuhan khusus per jamnya jam murni ya 60 menit itu 200.000. Karena di tempat-tempat remedial, di klinik-klinik terapi itu udah 300. Ya, jadi kalau ada yang nelpon ke saya, Bu, butuh ini dong pendampingannya untuk anak sekolah inklusi gini-gini. Boleh Bu, nih saya kirim mahasiswa saya, tapi tolong ya Bu, harganya bukan harga mahasiswa, ya walaupun harga mahasiswa, tapi dia mahasiswa yang udah saya pilih ada punya kemampuan. Saya rekomendasikan mahasiswa yang benar-benar udah saya bisa jamin dia bisa mengatasi gitu, bisa membantu anak Ibu. Ya, per jamnya 60 menit 200.000 gitu. Sepakat bayarnya di muka untuk 3 kali 3 bulan. Misalnya gitu, oh Bu, kami boleh nggak sebulan dulu? Nanti saya tanya mahasiswanya, karena kan saya nggak mau mahasiswa saya itu buat main-main, gitu kan? Artinya apa? 3 bulan itu adalah yang tadi saya katakan, kita bisa tahu target anak ini bisa apa. Kalau enggak kan, silakan saya bilang, kamu juga kalau ke orang tua jangan merasa mampu, kalau nggak mampu kamu katakan, Bu maaf, evaluasi aja setelah 3 bulan anak Ibu yang tadi misalnya autis kemampuannya bagaimana, sekarang jadi bagaimana, ada perubahan nggak? Kalau enggak, Ibu boleh kok cari pengganti saya, gitu. Atau mungkin cara-cara saya tidak sesuai dengan keinginan Ibu misalnya. Tapi kalau saya yakin 3 bulan itu pasti ada perubahan. Makanya saya bilang, Ibu mohon maaf kalau cuma sebulan saya nggak bisa. Mahasiswa saya itu juga memegang beberapa anak misalnya. Harus ada target 3 bulan minimal. Supaya anak teman mahasiswa ini atau mahasiswa saya ini juga punya uang gitu. Punya uang untuk, kan saya milih mereka kan juga karena mereka butuh. Mereka juga kerja keras gitu kan. Dan punya kemampuan gitu. Kan paling nggak kalau misalnya 200 kali misalnya 1 minggu 4 kali, sebulan 4 kali, seminggu sekali aja ya, seminggu sekali aja, berarti kan sebulan berapa? 800 kali 4, 2.400.000 nih kamu bayar di muka, bayar di depan, biar dia punya ongkos buat bensin, ya bisa buat beli pulsa. Gitu. Jadi kalau terus saya bilang ke mahasiswa saya, kamu harus komunikatif. Ya, ketika orang tua bertanya apa kamu jawab. Terus kalau ada hal-hal yang ditanyakan kamu nggak bisa, kamu koordinasi dengan ibu. Kamu tanya ke ibu. Terus mungkin teman-teman nanya, ibu dapatnya apa gitu? Ibu nggak dapat apa-apa. Ibu cuma menjembatani supaya mahasiswa ibu makin kaya, makin tahu kasus-kasus anak tertentu macam-macam. Jadi ibu nggak bicara praktek atau teori di kelas, praktek aja di lapangan. Banyak anak yang membutuhkan tenaga-tenaga ya guru PLB sebenarnya, guru pendidikan khusus ya, PKH. Tapi kebetulan mahasiswa saya belum jadi guru gitu, makanya waktunya agak leluasa, bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja gitu kan, nano-nano tuh. Tapi ya itu ya punya kita tidak dihargai murah gitu. Mungkin kalau Anda menurut saya 150 tuh udah murah. Ya udah, untuk mahasiswa tuh menurut saya tuh udah biasa lah, nggak murah banget, nggak juga mahal banget juga enggak. Hitungannya gimana? 50.000-nya itu untuk bensin Anda, 100.000-nya ada jerih payahnya lelah Anda sebagai guru, ya sebagai guru privat, gitu. Wajar, gitu. Ya, orang ke dokter aja sekali berobat 300.000 gitu kan, sama-sama ibaratnya kan dokter juga, kita juga pendidik, apalagi ini mendidik gitu kan, mengajarkan sesuatu yang dia belum bisa jadi bisa. Ya, dokter mengobati penyakit kan, gitu. Jadi mulai menjadikan diri Anda yang profesional. Ya, jangan gini, Mas mau nggak ngajarin anak saya, misalnya gini, udah deh sebulan segini gitu. Ya kita harus punya kartu nama tadi, kartu nama kita kan meyakinkan ya, artinya apa? Kita harus juga konsekuensi ketika sudah mengeluarkan kartu nama, berarti kita profesional. Bu, saya akan bantu anak Ibu satu pertemuan misalnya 90 menit ya.
Tapi per satu pertemuan itu adalah 150.000 gitu. Nah, tinggal Anda mau benar 60 menit apa 90 menit, silahkan. Biasanya 90 menit, 60 menitnya Anda benar-benar materi, 15 menitnya untuk Anda kerjakan tugas, ya, anak-anak dikasih tugas, 15 menitnya lagi Anda menyampaikan dialog dengan anak. Atau bisa juga dialog dengan orang tua. Itu 90 menit. Jadi saya selalu sampaikan juga ke teman-teman mahasiswa yang PKH ya, saya bilang gini, kalau kamu sudah selesai jangan langsung pulang, coba ketemu orang tuanya ngobrol sebentar, biar orang tuanya juga tahu hari ini saya ngajarin apa. Bu, tadi si Andi saya ajarkan ini ya Bu, alhamdulillah tadi Andi sudah bisa minum pakai tangan sendiri gitu, bisa udah megang tangannya udah kuat gitu kan, karena terkait motorik yang dikembangkan. Kalau Anda mungkin kemampuan apa yang tadi diajarkan, oh udah seminggu ini udah bisa Bu, perkalian atau apa, itu orang tua akan senang kalau diajak dialog. Selesai, terus besok ya udah selesai dialog Anda pulang. Atau kalau misalnya nggak sempat pulangnya, ya pas datang agak lebih cepat dikit supaya nggak sesuai waktunya, misalnya ngobrol dengan orang tuanya setelah jamnya baru ke anaknya gitu. Ya, kalau Anda seminggu itu 1 kali dan saya seminggu punya 3 anak aja, alhamdulillah Anda bayar UKT sendiri, nggak usah minta sama orang tua. Ya, karena ini udah saya praktekkan ke banyak mahasiswa. Bimbingan saya yang pokoknya teman-teman kalau ada yang butuh kerjaan ke saya deh, saya bilang gitu. Pasti tiap hari ada juga tuh orang tua tuh nanyain, Bu, saya butuh dong anak yang bisa gini, mahasiswa yang bisa ini. Anak saya soalnya ketinggalan pelajaran di sekolah, gini, apalagi anak ABK ya, udah luar biasa. Gitu. Artinya apa? Kita menjadikan diri kita profesional ya dengan kita menempatkan diri kita tadi ya, menguasai materinya, kemudian kita ada etikanya mendidik itu seperti apa, kita berdoa dulu yuk sebelum belajar ya. Jadi orang tua kan lihat, oh ternyata gurunya bagus ya ngajarkan, misalnya minum dia pakai tangan kiri, kita ajar minumnya pakai tangan kanan ya, begini gitu. Jadi ada selain ngajarin materi ada mendidiknya juga. Ya, misalnya makan sambil jalan, Adek, makannya nanti sambil duduk ya, atau makannya pegang dulu, nanti kalau udah duduk baru dimakan. Itu kan hal-hal sepele, tapi orang tua akan senang. Nggak mungkin orang tuanya, kok anak saya biarin aja makan sambil jalan. Nggak ada tuh orang tua marah-marah karena diajarin benar anaknya. Ya, paham ya? Ya, saya mau nanti ini liburan, bentar lagi habis UAS ya, silakan Anda cari-cari ya yang freelance pekerjaan yang membuat Anda makin kaya secara keilmuan, secara profesi Anda nantinya. Ada lagi yang ingin sharingkan? Di sini ada berapa yang sudah mulai mengajar atau bantu-bantu? Ada? Coba raise hand. Selain Siska. Belum berani atau bagaimana? Ya, coba beranikan diri deh kalau misalnya untuk sementara ngajar anak tetangga dulu, anak ponakan dulu, boleh ya. Sambil Anda membiasakan dengan dunia anak dulu, oh kalau pendekatan anak seperti ini gitu. Ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya pikir boleh nggak kita anggap ini pertemuan terakhir? Dalam arti bukan terakhir ini ya, kita nggak ketemu lagi. Serem saya kalau ngomong terakhir. Pertemuan yang selesai ya, kita akan UAS aja. Itu kita akan minggu depan off dulu, terus minggu depannya baru UAS. Sepakat ya? Ya. Saya pernah katakan nggak sih di sini UAS kita adalah observasi, belum ya? Belum, Ibu. Hah? Belum, Ibu. Belum ya. Oh, berarti bukan pas ini memang, karena saya untuk 2 kelas saya yang lain ada UAS-nya itu adalah observasi ke sekolah ya, project ya, project based learning. Jadi UAS-nya itu kita bikin secara kelompok, mendiskusikan, datang ke sekolah, wawancara gurunya, kemudian menyelesaikan ya hasil wawancara itu dalam bentuk laporan. Oke, kalau ini karena beda mata kuliah, ya beda mata kuliah. Ini kan perkembangan peserta didik, harusnya saya meminta Anda mengassessment anak-anak ya secara perkembangan. Mau nggak UAS-nya, Anda mau UAS yang teoritik atau mau UAS yang project?
saya tawarkan. Kalau proyek UASnya itu berkelompok. Kelompoknya boleh kelompok yang kemarin, tugasnya karena perkembangan peserta didik Anda mengassessment ya, belajar mengassessment ya. Bagaimana sih mengassessment, ya mengetahui kelebihan-kelebihan yang dimiliki anak dan apa sih potensi yang belum muncul ya. Kalau kelemahan kita belum bisa bicara kelemahan, yang belum muncul yang harus kita kembangkan. Gimana? Mau teoretik aja atau mau project? Silakan. Boleh kok, boleh milih. Oh, Bu, mau teoretik aja deh. Oh, nggak masalah, nggak apa-apa. Ibu, Silakan, maaf, ada yang maksudnya mau kasih. kalau yang observasi dan teoretik itu gimana maksudnya? Yang teoretik itu seperti yang kemarin kita UTS. Oh, yang Itu benar. buat itu ya, Bu. Iya. Ya, contoh-contoh soal studi kasus tetap seperti itu, bukan teoretik yang artinya pengertian teori kognitif adalah gitu, bukan. Itu kan bukan zaman Anda lagi ya. Kalau itu mah hafalan ya. Anda kan udah sampai tingkat analisis sekarang di perguruan tinggi, adalah menganalisa masalah. Ya, nggak apa-apa kalau Anda maunya yang seperti UTS kemarin, nggak masalah, saya juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Anda, Bu, saya maunya proyek aja melakukan assessment kepada anak gitu, itu juga nggak apa-apa. Ya, Anda kayaknya lebih suka ini ya, lebih suka yang UTS kemarin ya. Sebenarnya saya juga belum ada Jadi jawaban. yang jawab kok Haikal semua, berarti Haikal doang ini. Yang lain gimana? Ibu, Raise hand aja ya. Raise hand aja, nggak apa-apa. Saya nggak memaksakan, nggak masalah. Dua-duanya baik, dua-duanya juga pilihan gitu ya. Boleh-boleh saja gitu. Ya, saya mau lihat raise hand. Siapa yang mau UASnya seperti UTS kemarin? Silakan raise hand. Kok cuma 2? Nggak ada. Kok nggak jadi? Siapa yang mau UASnya? Oh ya, Irsyad, oke. Siapa yang mau UASnya project? Project itu membuat assessment per kelompok. Wah, berarti ya udah lebih dari 10 ya. Oke, berarti UASnya nanti saya buatkan ininya ya, projectnya. Ya, Anda harus melakukan apa saja secara kelompok, lalu anaknya bagaimana, Bu? Nanti anaknya tuh dibagi. Ada yang satu kelompok, ada 8 kelompok ya, Haikal kan ya? Iya, Ibu. Hah? Iya, ada 8 10. kelompok. 8 kan? Nah, 8 kelompok itu nanti ada yang di usia PAUD tuh 2 orang, usia SD 2 orang, usia SMA 2 orang, kemudian yang perguruan tinggi 2 orang. Ya 8 pas. Terus yang SD yang PAUD itu tadi kan 2 kelompok ya. 2 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2 misalnya. Nanti di ini aja di random aja ya, kocok ya. Siapa yang PAUD, siapa yang SD, nggak masalah, nggak harus urutan. Nah, nanti kelompok 1 misalnya, kelompok 1 yang PAUD adalah anak perempuan usia PAUD. Usia PAUD itu 0 misalnya sampai 7 tahun ya, 6 tahun. Kemudian yang 1 0 sampai 7 tahun tapi perempuan. Jadi kita kan perkembangan itu laki-laki dan perempuan seperti apa sih secara emosinya, kemampuan bahasanya, karakteristik perilaku ya. Anda kan bisa kalau misalnya Bu anaknya anak siapa? Ya boleh ponakan, boleh anak tetangga, boleh anak SD di mana yang dekat teman Anda gitu boleh. Ya, nanti saya berikan apa saja sih Bu yang dilakukan, yang ditanyakan, kita tahu anak ini ya, dari mana kita tahunya gitu ya. Jadi kita belajar, Anda nanti belajar assessment. Sebenarnya assessment ini kan kompetensi sebagai guru harus tahu gitu ya. Tapi kan kadang tidak dilakukan. Kita mereka-reka aja berdasarkan, oh ini kayaknya anaknya pinter, kayaknya anaknya pinter. Dari mana taunya pinter? Dari matanya, Bu gitu. Kenapa matanya? Matanya belok loh. Bukannya mata sipit yang pintar kan? Kebalik lagi nanti ke si Fauzia ya. Siapa tadi yang mata ini yang dikatain Chinese ya, gitu kan? Enggak. Jadi guru itu harus melakukan assessment awal untuk mengetahui peserta didiknya. Ya. Sepakat ya? Jadi nanti kapan dikumpulkannya? Karena ini proyek, biasanya proyek itu pekerjaannya maksimal 3 minggu. Maksimal 3 minggu.
Jadi nanti pekan depan atau ya pekan depan saya berikan contoh template apa yang harus Anda lakukan, biodata anaknya saja misalnya gitu. Ya. Baru Anda bekerja secara kelompok, 2 minggu kemudian Anda kumpulkan. Jadi sekitar Juni tanggal 10. Ya. Oh, bukan tanggal 10. Juni tanggal 7. Batas kita tanggal berapa ya? Masukkan nilai kalau nggak salah sih di bulan Juli. 14 lah kurang lebih. Ya, nanti saya cek lah ya di kalender akademik kapan memasukkan nilai terakhir. Ya. Ya kurang lebih 2 minggunya itu di tanggal 7 ya. 7 Juni. Gimana? Sepakat ya? Oke, ya Anda belajar melakukan assessment. Walaupun mungkin secara ilmunya Anda belum dapat nih gitu kan. Nanti mungkin di pembelajaran teori belajar dan pembelajaran ya ada terkait dengan assessment ya. Tapi paling tidak Anda sudah belajar dulu ya secara kelompok. Tapi bagaimana Anda secara individu, artinya satu orang aja. Gitu. Kalau di pendidikan khusus ada namanya single subject research. Jadi riset atau penelitian subjek tunggal. Ya, dengan satu anak itu bisa kita melakukan skripsi. Ya, karena satu anak itu bukan berarti, kok cuma satu Bu, masa penelitian skripsi cuma satu, satu itu luar biasa. Kalau itu satunya anak berkebutuhan khusus autis, itu kan dibedah dari karakteristiknya, ya hasil belajarnya, emosionalnya, sosialisasinya, ya akademiknya itu luar biasa. Ya, namanya single subject research. Itu ada metodologinya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Oke, kalau ini Anda melakukan assessment tunggal dulu, assessment untuk satu anak dulu, bukan secara umum ya. Kalau assessment umum tuh misalnya kita tes EQ ya, itu kan bisa bareng-bareng ya. Bukan, kalau ini untuk mengetahui kelebihan dari sisi nanti bahasa, dari sisi perilaku, dari sisi sosialnya, dari sisi akademiknya, ya EQ-nya nggak harus tes EQ sih, tapi Anda bisa dengan menanyakan sesuatu, Anda tahu ini kemampuannya berhitungnya segini-segini secara akademik, kemampuannya seperti apa, gitu. Ya, oke. Kalau Anda sepakat, insya Allah pekan depan saya buatkan template-nya. Itu yang harus Anda kerjakan dan nanti Anda melakukan analisis ya dari hasil asesmen Anda, yaitu dijadikan UAS. Oke, teman-teman, ini ibunya sudah kabari Kak Haikal karena tadi sebenarnya sudah selesai ya. Pas mau ditutup jaringan ibunya ini terputus. Bu Murni bilang terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadir hari ini. Perkuliahan diakhiri hari ini. Boleh teman-teman untuk leave Zoom. Terima kasih semuanya. Presensi sudah Haikal lihat dari partisipan. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Haikal. Terima kasih, Kak. Ibu.